Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah. Kali ini kami mencoba kembali untuk mengeksplor Gunung Penanggungan. Gunung yang dijuluki dengan Gunung Seribu Candi ini memang tak habis-habis untuk kami eksplor situs dan candinya, karena memang banyak sekali situs dan candi yang ada di gunung tersebut. Meski begitu, banyak juga candi yang ternyata tidak terdata ataupun hilang ataupun sudah terpendam oleh tanah. Dan kali ini kami berangkat dari arah Gempol menuju ke Bundaran Apollo, menuju ke Desa Bulusari, dan akan melalui jalur Dieng yang terkenal dengan sebutan Dieng, menuju ke jalur pendakian via Telogo. Di jalur ini untuk jalannya lumayan lebar, bisa dilalui roda 4, dan juga kita nanti akan melalui tanah yang diambil atau dikeruk ya, sehingga di kanan kiri itu terlihat seperti jurang. Lokasi yang dilakukan pengerukan tanah ini disebut dan dikenal dengan daerah Dieng. Tanah ini diambil untuk dijadikan uruk ataupun peninggi sebuah bangunan. Untuk jalur di tempat ini beberapa memang ada yang sempit, hanya cukup dan muat untuk satu mobil saja, sehingga ketika bersalipan harus bergantian. Namun jika saya melihat banyak juga orang-orang yang mendaki ke Via Telogo ini menggunakan mobil, karena di sana juga disediakan untuk parkir mobilnya. Di jalur ini menuju ke Via Telogo ini jalurnya cukup ekstrim ya, jadi agak naik sehingga dibutuhkan kendaraan yang fit, yang mana tidak ada kendala. Juga rem harus dicek dan juga ban. Di jalur Via Telogo ini kami nantinya akan mengeksplor beberapa candi, yakni Candi Wayang, Candi Gria, dan juga ada beberapa makam, yakni makam Mbah Soleh dan makam Mbah Khalifah atau Mbah Lipah. Kemudian kami akan menuju ke Candi Gajah, setelah itu Candi Dharma Wangsa yang berdekatan dengan puncak dari Bukit Gajah Mungkur ini. Setelah itu ada candi yang sangat megah, yakni Candi Kerajaan. Nah, candi ini ternyata lebih megah daripada Candi Kendalisoto yang pernah kami eksplor sebelumnya. Seperti apa kira-kira eksplor yang akan kami dapatkan melihat akan kemegahan candi-candi di Gajah Mungkur ini? Oleh sebab itu, ikuti terus kami di channel Suryo Jati.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah. Saat ini kami sedang berada di jalur pendakian ke Gunung Penanggungan. Namun kali ini kami berada di via Telogo, ya, berada di Desa Telogo, Kelurahan Kandangan, Kunjoro Wesi. Dan di tempat ini merupakan jalur pendakian yang paling cepat menurut beberapa pendaki, ya. Jadi rekomendasi kalau ingin cepat ke puncak Penanggungan lewat jalur sini, dan diperkirakan sekitar 3-4 jam. Di tempat ini sendiri memang ketinggiannya sudah cukup tinggi, karena tadi perjalanan dengan sepeda motor kita lihat bersama tadi jalurnya sangat ngetrek sekali, ya. Kemungkinan kalau kita berada di sini, kalau kita bandingkan dengan jalur di Jolotundo, mungkin di tempat ini sudah seperti di Candi Putri atau Candi Bayi, kurang lebih seperti itu. Dan jalur di sini ini terkenal jalur yang paling pedas. Nah, namun kali ini kita tidak akan ke puncak Penanggungan, tapi kita akan jelajah eksplor candi-candi di Bukit Gajah Mungkur, ya, karena di sini terkenal banyak sekali candi. Ada beberapa seperti Candi Wayang, kemudian ada goa juga, dan juga ada Candi Gajah, ya. Seperti apa kira-kira eksplor yang akan kami dapatkan? Oleh sebab itu terus ikuti kami, ya, jangan di skip, dan juga nanti akan kami bagi jalur-jalur ataupun lintasan yang akan kami lalui untuk kami bagi, ya, maksudnya seperti itu. Oke, ikuti terus perjalanan kami, tetap di Suryo Jati. Kita sebentar lagi akan sampai di pos. Ini pos pendaftaran di Dusun Kandangan, Kunjoro Wesi, Desa Telogo. Nah, ini pos yang akan kita jumpai untuk melakukan registrasi. Jadi di pos ini ada musola, terus ada warung. Untuk pendaftarannya ini 24 jam. Jadi misalkan ada para pendaki yang ingin datang ke sini, bisa langsung daftar di area ini. Jadi kalau misalkan para pendaki ini ada yang datangnya malam, mungkin ketika rumah tertutup bisa diketuk. Jadi sudah ada penjelasan dari pemiliknya kalau memang malam hari itu bisa untuk langsung daftar. Nanti para pendaki bila ada sesuatu yang tidak diinginkan di atas, terjadi misalkan sesuatu, itu nanti akan dikirim relawan dari sini. Jadi tingkat keamanannya sudah terpenuhi, seperti itu menurut saya. Jadi untuk laporan saat ini cukup sekian, dan kita akan registrasi di pos ini. Di jalur ini untuk biaya pendaftarannya untuk per orang 15.000, sedangkan untuk parkirnya untuk sepeda motor 5.000. Kemungkinan kalau mobil ini sekitar 10.000. Celah-celah Pak situ sih Pak. Salah. Enggak salah. Kok tak benar? Salah ini. Gak bener ya salah. Oke, ini kita melakukan perjalanan awal. Nah, untuk masuknya ini ada plakat ini yang
menandakan arah ke jalurnya. Ini kita bersama ada Mas Denny, ada Mas Rio, dan ada Mas Indra, ada juga Mas Wahyu. Loh, mana Ayai? Itu di belakang itu. Nah, ini ada plakat menunjukkan arah ke Puncak Penanggungan. Kita lewat jalur di sini. Bismillah. Di awal jalur ini kita melalui perumahan warga. Istirahat dulu dulur. Sakno konco-konco iki lho. Ndi kringete Mas? Ndi kringete? Oh, kaos garing. Sak liter. Di atas ada posan. Oke, jadi ini treknya memang sedikit menanjak ya. Jadi dari awal base camp ini sudah mulai menanjak. Dan ini kita sudah hampir sampai ke pos 1. Alhamdulillah. Oke, kita sampai di pos 1 ini. Sampai kan?
pendakian di jalur Telogo, jalur tergolong sangat ekstrim. Untuk yang mengendaki jalur sini, safety diutamakan. Oke, jadi tadi setelah pos 1, kemudian ada persimpangan, kita ambil yang kanan. Nah, di jalur ini alhamdulillah dapat bonus ini, cukup landai. Setelah pos 1 jalurnya itu tergolong landai, dan di kanan kita ini adalah jurang. Jadi selalu berhati-hati untuk pendaki yang atau yang mau ke situs gajah, selalu berhati-hati karena kalau hujan juga jalurnya licin. Tapi mboten per kamera, Mas. Sing beton niku asline Mas Riyo tok. Mboten kita, Mas. Mboten kita kerajaan. Oh, kita, Mas. Oke, setelah dari pos 1 perjalanan sekitar 15 menit kita menemui satu plakat persimpangan. Yang ke kiri ini Candi Wayang, kemudian kalau ke kanan Candi Kerajaan. Tadi kemana dulu Mas? Sarannya tadi dari percabangan ini kita ambil ke Candi Wayang, ke jalur yang sebelah kiri. Yuk. Sekre beluk. Hampir nomor aku pilus. Oke, ini kita sampai di salah satu candi. Kemungkinan ini Candi Wayang ini. Dari persimpangan tadi ke sini jaraknya 10 menit, tidak sampai 10 menit guys sepertinya. Nah, ini Masya Allah ya. Oke, alhamdulillah. Ya, ini Candi Wayang.
Oke, sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah kali ini saya tepat berada di candi pertama yang kita temui, yakni Candi Wayang. Nah, di Candi Wayang ini terdapat beberapa relief yang bisa kita lihat bersama, seperti relief-relief orang-orang zaman dulu ya. Mungkin ini bisa juga gambaran-gambaran atau kisah atau cerita orang dulu. Dan di sebelah kiri ini ada seperti dua rapala, dan di sebelahnya ada semacam anak tangga. Dan bisa jadi kemungkinan mungkin di atasnya ini dulunya juga ada sebuah bangunan ya. Untuk fungsi sendiri di tempat ini kita belum cukup referensi untuk bisa menjelaskan, karena tidak ada penjelasan yang atau penyampaian yang ada di tempat ini, sehingga kita hanya bisa eksplor saja di tempat ini. Kondisinya kurang lebih seperti ini, dan di sini ada tempat untuk mungkin zaman dulu untuk duduk atau untuk melakukan upacara ritual, atau juga sebuah wejangan. Ini kalau sedikit saya ambil kisahnya ini yang nampak di alam pikiran saya, alam bawah sadar saya. Jadi ini termasuk tempat wejangan, jadi untuk mengajari mungkin murid-murid atau siswa-siswa yang belajar kerohanian ataupun belajar spiritualitas. Dan terkadang relief-relief di candi ini sebagai bentuk pembelajaran ya, sebagai bentuk pembelajaran bahwa ini mungkin cerita ini cerita ini. Jadi relief itu digunakan untuk menyimpan sekaligus untuk pembelajaran. Jadi kalau di beberapa candi itu ada relief empu yang membuat pusakanya dulu bentuknya seperti ini. Nah, ini selain untuk menyimpan historis, itu juga untuk mengajari kepada murid-murid yang belajar membuat pusaka atau membuat senjata, bentuknya itu seperti ini. Nah, jadi kalau dulu itu tidak ada buku ya, tidak ada buku atau tidak ada sesuatu yang bisa dibelajar, sehingga gambaran itu dibentuk atau dibuat di sebuah batu atau dinding, sehingga bisa dilihat bersama. Ini kalau membuat senjata bentuknya seperti ini ya. Nah, seperti itu. Bisa jadi gambar-gambar seperti ini juga bentuk daripada hal seperti itu ya. Oke, di atas sana juga seperti ada sedikit batu-batuan yang sudah hancur, tidak berbentuk ya. Mungkin yang berbentuk ini sebagian yang ini bisa kita sedikit amati. Ini seperti dua rapala, dan ini batuannya sepertinya utuh, ini batuan utuh yang ditatah ini. Ini ada ini juga kurang jelas, tapi ini masih nampak ya, bisa kita amati bahwa ini adalah relief gambar-gambar manusia. Karena selain manusia ada juga biasanya relief hewan, ada kelinci, ada kidang, ada mungkin kuda, bahkan ikan, bahkan gambar-gambar pekerjaan seperti nelayan ataupun padi, jagung, dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang candi ini, karena candi ini sendiri tidak begitu besar, hanya yang paling penting yang relief-relief itu tadi. Di sini juga ada semacam lesung atau apa ini ya, buat mungkin zaman dulu buat bikin apa ya, ditumbuh itu. Dan di kanan kiri ini juga tidak ada bangunan lagi sepertinya. Kalau yang di atas ini mungkin saja ini arca atau patung, cuman sudah tidak utuh lagi. Dan ini ada satu yang masih bisa kita amati bahwa ini seperti arca ya, seperti arca, kurang lebih seperti itu. Kita letakkan kembali. Dan mungkin saja dulunya di sini banyak ya, namun mungkin saja ada yang hilang ataupun ada yang dicuri. Oke, setelah ini kita akan lanjut lagi ke candi selanjutnya. Oleh sebab itu, ikuti terus kami di channel Suryo Jati.
dari Candi Wayang ini ada 2 jalur. Yang ke sini merupakan arah ke Puncak Bekel dan juga Sarah Kelopo. Ini ya yang sebelah sini ya. Nah nanti ada jalur lagi ini yang sebelah sana. Ini yang arahnya ke Gajah Mungkur, seperti itu. Nah kita lewat jalur yang sini. Ini Gajah Mungkur, kemudian ada Watu Jolang, makam Mbah Soleh, dan lain-lain, Candi Griya. Di jalur ini, jalurnya masih sangat rimbun sekali, rumput-rumputnya sangat tinggi. Sehingga lebih waspada, lebih berhati-hati. Dan kalau bisa ini memakai celana panjang ini ya, agar kaki kita ini tidak bergesekan dengan rumput-rumput yang mungkin bisa tajam ataupun bisa menggores kaki kita. Watu Jolang. Ya ini kabut ini mulai turun ini ya. Jadi pemandangan di sini tertutup kabut. Untuk jalurnya sendiri masih terbilang landai, naik sedikit, ada turunnya seperti itu. Ini dari tanda petunjuk Candi Kama ini kita belok ke arah kanan. Ini jalurnya sangat ekstrim sekali seperti ini. Coba kita explore ke atas. Ini juga ada petunjuknya Candi Kama, sangat-sangat ekstrim. Jadi untuk yang ingin ke Candi Kama ini harus benar-benar hati-hati. Jaraknya cukup dekat sebenarnya. Nah, ini kita sudah sampai. Ini bentuk candinya. Berada di tebing yang sangat tinggi. Coba kita lebih dekat lagi. Ini kita coba masuk ke dalamnya.
Jadi tidak terlalu dalam seperti goa buatan. Jadi ini ditutup oleh batu-batuan yang ditata. Ini juga ada tempat menyerupai apa ya, pemakaman. Ini ada seperti nisannya. Tidak tahu ini asli atau buatan. Tebing-tebing. Kalau kita lihat ke bawah, ini jurang, kondisinya kabut. Cukup sekian, kita kembali melanjutkan perjalanan. Ya, setelah kita eksplor ke Candi Kama tadi Mah ya, Kama 4 ya. Kita lanjut untuk mengeksplor candi selanjutnya. Ini agak gerimis dari kabut ini yang turun, sepertinya seperti itu. Jadi mungkin belum pakai mantel dulu. Tapi curahnya cukup cukup banyak ini. Oke, karena curah airnya yang turun akibat kabut ini cukup banyak, sehingga kami memutuskan untuk memakai jas hujan agar lebih kering nantinya di lokasi selanjutnya. Ini kita ada di persimpangan, dan ini kalau ke kanan kita ke Watu Jolang, Candi Gria. Nah, ini kita akan eksplor ke arah kiri dulu, yaitu ke makam Mbah Soleh. Mari kita ikuti perjalanannya. Ini cuacanya gerimis, jadi agak basah-basah. Nah, itu terlihat ada kain putih. Nah, ini area dari makam Mbah Soleh tadi. Jaraknya cukup dekat dari persimpangan tadi, sekitar mungkin 10 atau 15 meter. Seperti ini jalannya. Oke, kita sampai di Watu Jolang ini mungkin ya. Oh, ini ternyata Candi Gria. Saya kira Watu Jolang ini. Jadi ini Candi Gria. Jadi kalau saya rasakan tadi ini kita memutari satu bukit ya. Memutari satu bukit ini. Kita lewat lereng. Di
di Candi Griya ini kalau saya amati cukup asing ya. Candinya ini bagi saya cukup asing karena bentuknya sendiri mungkin tidak tertata dengan baik. Namun sekilas memang saya pribadi cukup asing dengan candi yang berbentuk seperti ini. Bismillah. Di sini ada beberapa batu yang mungkin ini bentuk atau simbol atau mungkin suatu kuncian pada candi, bisa jadi seperti itu. Oke, jika dilihat ini memang batuan candinya tidak tersusun dengan sempurna. Dan di atas ini juga ada satu seperti anak tangga yang kemungkinan juga mengarah ke satu bangunan, bisa jadi seperti itu. Nah, ini kan juga bekas candi yang mungkin tertimbun tanah. Mungkin batuan-batuan ini yang tertimbun tanah ini juga bagian daripada candi. Oke, nanti kita akan eksplor ke atas. Oke, seperti ini nampak atas dari Candi Griya. Oke, kita akan coba naik ke atas ya. Barangkali di atas itu ada sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat bersama, ini batuannya batuan putih ya, andesit tapi yang putih itu. Candi-candi atau bangunan-bangunan biasanya ada memang yang dari candi-candi putih seperti itu. Di sini sepertinya saya tidak menemukan bangunan lagi. Ini sangat rimbun. Coba sebentar kita jelajah dulu sedikit. Oke. Ya, sepertinya saya tidak menemukan bangunan yang berdekatan dengan Candi Griya ini. Atau mungkin di atas sana ya. Tapi karena tidak ada jalur, maka saya tidak coba untuk ke atas sana. Kita turun kembali. Dari Candi Griya ini kita akan ke makamnya. Ini kita lihat plakatnya, makam Mbah Khalifah. Nah, mari kita telusuri. Kita lihat ada bangunan yang berpagar besi. Kita lihat itu ada
pemandangannya. Sekarang kita sudah sampai di makam Mbah Khalifah. Oke, setelah kita mengeksplor Candi Griya ini dan juga beberapa makam, kita lanjut ke Watu Jolang. Yuk, bismillah.